contoh atau fungsi surjektif ini katakan seperti ini. F memetakan A, himpunan A ke B. Artinya bahwa setiap anggota B. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang fungsi secara umum itu seperti apa. Jadi setelah kita membahas fungsi secara umum, kita akan lanjutkan ke fungsi kuadrat. Jadi kan selama ini kamu sering dengar fungsi linier, fungsi kuadrat, fungsi polinomial, fungsi trigonometri, dan berbagai fungsi yang lainnya. Masih banyak fungsi ya. Tapi sebenarnya fungsi secara umum itu seperti apa? Nah, di sini saya memiliki dua definisi fungsi secara umum. Yang pertama kita lihat dulu fungsi secara pemetaan atau fungsi sebagai pemetaan. Fungsi sebagai pemetaan. Nah, kalau berbicara fungsi sebagai pemetaan, artinya sebentar itu ada yang namanya himpunan A, himpunan B, dan himpunan-himpunan selanjutnya ya, himpunan C, himpunan D, dan seterusnya. Nah, di sini saya batasi ada 2 himpunan saja untuk menggambarkan fungsi sebagai pemetaan. Nah, kalau himpunan A dan himpunan B, jadi fungsi sebagai pemetaan bahwa setiap anggota di himpunan A memetakan tepat satu anggota ke himpunan B. Nah, jadi saya punya bentuk umumnya. Ini anggaplah himpunan A. Jadi saya buat dalam diagram panah. Ini himpunan B. Nah, di sini anggaplah himpunannya itu taruhlah di sini X. Nah, dia akan dipetakan oleh F. Dan di sini akan menghasilkan fungsi Fx. Ya. Artinya dia memetakan tepat satu anggota ke himpunan B. Cukup satu saja ya. Jadi himpunan A anggotanya itu memetakan tepat satu ke himpunan B. Nah, itu fungsi sebagai pemetaan. Ya. Nah, sedangkan yang kedua kita bisa lihat fungsi sebagai pasangan terurut. Nah, artinya sebentar kita mempunyai 2 variabel yaitu pasangan terurut X, Y. Nah, dari sini akan memunculkan suatu grafik fungsi. Ya. Nah. Oke, jadi itu ada 2 hal yang kita bisa lihat fungsi sebagai pemetaan, artinya bahwa himpunan A anggotanya itu memiliki tepat satu pasangan ke anggota himpunan B. Sedangkan fungsi sebagai pasangan terurut berarti sebentar dia akan berupa pasangan terurut X, Y yang berdampak pada penggambaran atau sketsa grafik. Nah, sekarang kita dari 2 hal tersebut kita bisa definisikan bahwa fungsi secara umum adalah hubungan sedemikian sehingga setiap anggota pada himpunan A dipasangkan tepat satu ke anggota himpunan B. Nah, ini gambaran fungsi secara umum. Nah,
Jadi pengertian fungsi secara umum adalah hubungan sedemikian sehingga setiap anggota pada himpunan A dipasangkan tepat satu ke anggota himpunan B. Jadi artinya pada himpunan A itu dia cukup punya satu pasangan di himpunan B, tidak boleh lebih. Ya, itu dikatakan sebagai fungsi. Nah, sekarang kita lihat komponen-komponen fungsi. Komponen-komponen fungsi ini berakibat dari definisi fungsi tadi. Jadi komponen fungsi ada yang namanya domain atau daerah asal. Ini biasa kita notasikan dia dengan D besar ya. Jangan kamu kira D besar ini diskriminan, tapi kalau berbicara fungsi, domain dilambangkan dengan D ini. Lalu yang kedua kodomain. Kodomain atau daerah kawan. Ya. Sedangkan yang terakhir disebut range atau daerah hasil ya. Daerah hasil. Ini saya lambangkan dengan R. Nah, kalau kodomain kita lambangkan dengan K saja ya. Nah, ini dia komponen-komponennya ada domain atau daerah asal, kodomain atau daerah kawan, dan range atau daerah hasil. Nah, di sini kita bisa lihat contoh-contoh domain seperti apa, kodomain seperti apa, dan range seperti apa. Nah, saya punya suatu diagram panah di sini. Anggaplah ini himpunan A. Lalu satu lagi, anggaplah ini himpunan B. Nah, taruhlah di sini A, B, C, D. Taruh di sini 1, di sini 2, di sini 3. Oke. Nah, kalau berbicara kodomain, domain, dan range, sebenarnya himpunan A ini sudah disebut sebagai daerah asal atau domain. Jadi saya bisa tulis di sini DF-nya itu sama dengan himpunan anggota-anggota di A. Jadi A, B, C, D. Ya toh. Sedangkan kodomain itu adalah himpunan di B atau daerah kawan toh. Saya tulis KF sama dengan 1, 2, dan 3. Nah, sekarang saya coba memasangkan dia. Ini ada aturan ya. Tapi ini saya kasih contoh saja. Mungkin A-nya dengan 2, A punya pasangan dengan 2, B punya pasangan dengan 3, C punya pasangan dengan 1, dan D punya pasangan dengan 2. Nah, ingat ini dikatakan dengan fungsi ya. Ini dikatakan fungsi. Kenapa? Karena pada setiap daerah A atau himpunan A mempunyai pasangan tepat 1 di B. Ini tuh A punya 1, 2, B punya juga 1, 2, C juga punya 1, 1. Nah, D juga punya 1, 2. Meskipun di B ini 2 itu dia mempunyai 2 pasangan. Tidak jadi masalah. Kenapa? Karena pada pengertian fungsi di atas tadi dikatakan bahwa setiap anggota di himpunan A mempunyai pasangan tepat 1 di himpunan B. Jadi artinya di A dia punya pasangan tepat 1. Entah di B itu punya pasangan 2 atau 3, tidak menjadi persoalan. Yang penting di A itu punya pasangan tepat 1. Oh, A punya 1, B juga punya 1, 3, C punya 1, D punya 2. Bisa ya? Nah, ini dikatakan sebagai fungsi. Nah, yang dikatakan range atau daerah hasil itu merupakan hasil dari pemetaan pada daerah kawan. Artinya hasil dari pemetaan di sini. Atau yang mempunyai pasangan.
Oh, berarti RF-nya itu 1, 2, dan 3. Kenapa 1, 2, dan 3? Karena dia ini dipetakan ya. Nah, dipetakan dari A. Berarti ini merupakan hasil. Nah, saya punya contoh lagi, misal ya toh. Ini A, ini B ya. Taruhlah di sini A, B, C. Lalu di sini A, B, D. Nah, jadi B punya pasangan dengan B, A punya pasangan dengan A, C punya pasangan dengan A. Nah, di sini kan saya bisa tulis DF-nya semua anggota pada himpunan A, yaitu A, B, dan C. Nah, sedangkan kodomainnya kan berarti ini tuh A, B, D, daerah kawan. Nah, kalau RF-nya artinya pada daerah kodomain yang hanya dipetakan atau yang punya pasangan. Oh, daerah kodomain yang punya pasangan A dan B saja. Oh, berarti ini range-nya A dan B. Nah, kenapa D tidak termasuk dalam RF? Karena D ini tidak mempunyai pasangan. Jadi bisa dimengerti ya range seperti apa. Jadi range merupakan bagian dari kodomain. Nah, jadi range merupakan hasil dari pemetaan pada daerah kawan atau daerah kodomain. Bisa dipahami? Nah, itu komponen-komponennya. Ya, untuk notasi fungsi ya. Notasi fungsi sering bisa kita tulis secara pemetaan maupun secara pasangan terurut atau secara aljabar ya. Notasi fungsi, contoh tanda fungsi kan fx ya. Itu sesuai dengan kita punya pemetaan tadi, ini dia. Ya, ini taruhlah X, ini dipetakan oleh F, menghasilkan suatu fx. Jadi ini dikatakan sebagai fungsi fx, iya toh? Nah, jadi fx ini saya bisa katakan dia sebagai seperti ini notasinya. Jadi f memetakan x menjadi fx, iya toh? Nah, contoh saya punya fx sama dengan 2x kurang 1 ya. Fx sama dengan, ini kan fungsi secara aljabar notasinya. Nah, kalau saya buat dia secara pemetaan ya, notasi pemetaan berarti f memetakan x ke 2x kurang 1. Ini disebut dengan notasi pemetaan. Ini dengan ini sama ya. Kalau ini kan secara aljabarnya. Nah, ini notasi pemetaannya. Oke. Nah, jadi sebentar untuk fx ini dia akan setara dengan y. Nah, karena y ini juga merupakan daerah hasil sebentar. Nah, fx juga dia hasil, makanya mereka ini dikatakan setara. Fx itu dia sama dengan y. Oke, bisa dipahami? Bisa ya? Ini notasi dalam fungsi. Nah, sekarang kita lihat bahwa dalam fungsi itu dia memiliki sifat-sifat. Ya. Fungsi itu dia memiliki sifat-sifat. Yang pertama, jadi yang pertama itu ini sifat-sifat fungsi ya. Sifat fungsi ya. Bukan hanya manusia yang punya sifat, tapi dalam matematika fungsi juga mempunyai sifat. Oke, yang pertama itu kita lihat fungsi onto. Fungsi onto atau fungsi surjektif. Fungsi onto atau fungsi surjektif. Nah, kalau fungsi onto atau fungsi surjektif ini katakan seperti ini.
F memetakan A, himpunan A ke B, artinya bahwa setiap anggota B ya memiliki pasangan di A. Ya. Intinya himpunan anggota di B itu punya pasangan di A. Itu fungsi onto atau subjektif bilangnya seperti itu. Contoh ya. Contoh. Himpunan A, himpunan B. Jadi kalau berbicara konsep dasar fungsi atau fungsi secara umum, kita mainnya ke himpunan ya, atau pemetaan. Jadi anggaplah di sini ya 1, 2, 3, 4. Lalu di sini A, B, dan C. Nah, mungkin ya ini di sini, ini di sini ya. Nah, ini kan dikatakan fungsi. Kenapa? Karena setiap anggota A punya pasangan tepat satu di B. Mau B, mau yang di B itu anggotanya 2 ya tidak jadi masalah. Yang penting di A dia punya anggota petakan tepat satu. Nah, fungsi onto katakan bahwa untuk himpunan B ya, himpunan B anggotanya harus memiliki pasangan. Oh, ini semua memiliki pasangan berarti dia dikatakan fungsi onto. Nah, contoh kalau seperti ini ya, seperti ini. Anggaplah ini 1, ini 2, ini 3 ya. Nah, lalu di sini A, B, C, D bolehlah. Nah, ini ini juga dikatakan fungsi, tapi dia bukan fungsi onto. Kenapa? Karena fungsi onto katakan bahwa setiap anggota di B harus punya pasangan, tapi kan di B ini yang C tidak punya pasangan, maka ini bukan fungsi onto. Tapi dia tetap fungsi ya. Fungsi onto, bukan fungsi onto. Bukan fungsi onto, tapi dia merupakan fungsi juga ya. Jadi fungsi onto katakan bahwa setiap anggota himpunan B memiliki pasangan pada anggota di himpunan A. Ya, seperti itu. Itu fungsi onto ya. Nah, oke. Fungsi yang kedua itu fungsi satu-satu. Fungsi satu-satu. Ya. Nah, nama saja fungsi satu-satu. Nah, tetap dia memetakan fungsi F memetakan A ke B atau himpunan A ke B. Nah, nama saja fungsi satu-satu atau injektif ya. Injektif. Nah, berarti setiap anggota A mempunyai pasangan tepat satu saja pada anggota himpunan B. Nah, jadi anggota A, jadi setiap anggota himpunan A mempunyai pasangan tepat satu di himpunan B. Intinya bahwa setiap anggota himpunan A mempunyai pasangan tepat satu di himpunan B. Contoh, taruhlah di sini 1, 2, 3, ya toh. Sini A, B, C, D, E. Nah, ya taruhlah 1 dengan A, 2 dengan B, 3 dengan D. Nah, di sini kan dia pada himpunan A dan B
itu himpunan A ini kan dia punya pasangan tepat 1 di B. Nah, di sini kan yang tidak punya pasangan C dan E. Ini kan fungsi juga. Ya meskipun C dan E tidak punya pasangan, tapi dia termasuk dalam fungsi 1-1. Karena fungsi 1-1 katakan bahwa intinya pada himpunan A mempunyai pasangan tepat 1 di B. Nah, tapi kalau kita masukkan ini ke fungsi onto yang awal tadi, dia tidak termasuk. Karena fungsi onto katakan bahwa B harus punya pasangan semua. Nah, beda dengan fungsi 1-1. Kalau fungsi 1-1 katakan, ya tidak mengapa B itu tidak punya pasangan semua. Yang penting A itu harus punya pasangan cukup 1 saja di B. Tidak boleh lebih. Itu fungsi 1-1 katakan seperti itu ya. Oke. Dan yang terakhir kita lihat pada fungsi bijektif ya. Fungsi bijektif atau korespondensi 1-1. Artinya dia merupakan gabungan dari fungsi onto dan fungsi 1-1. Nah, jadi fungsi bijektif katakan bahwa ya kan dia gabungan dari fungsi onto. Nah, fungsi onto katakan bahwa pada himpunan B harus punya pasangan semua. Itu dia harus memiliki pasangan. Jadi anggota di himpunan B harus punya pasangan. Sedangkan fungsi 1-1 katakan bahwa pada himpunan A harus punya pasangan cukup 1. Berarti gabungan dari kedua itu disebut sebagai fungsi bijektif atau korespondensi 1-1. Contohnya seperti ini. Himpunan A, himpunan B, ya, seperti ini. Ya. Pada himpunan B, dia memiliki pasangan semua. Nah, berarti dia disebut sebagai fungsi onto atau surjektif. Nah, lalu himpunan A memiliki pasangan tepat 1 di himpunan B. Nah, disebut sebagai fungsi 1-1. Nah, gabungannya mereka kan semua ada di sini. Nah, gabungan itu disebut sebagai fungsi bijektif. Oke? Jadi fungsi bijektif merupakan gabungan dari fungsi onto dan fungsi 1-1. Nah, atau contoh yang lain, intinya bagian B harus punya pasangan dan bagian A harus petakan tepat 1-1 semua. Nah, itu disebut sebagai fungsi bijektif. Oke, jadi seperti itu fungsi secara umum itu katakan bahwa setiap anggota pada himpunan A memiliki hubungan tepat 1 di himpunan B. Nah, jadi ada juga sifat-sifat dari fungsi itu ada 3, ada fungsi onto atau surjektif, fungsi 1-1 injektif, dan fungsi bijektif. Ingat itu ya, jadi untuk fungsi secara umum ini saya perkenalkan supaya kamu lebih tahu secara detail bahwa fungsi itu seperti apa. Jadi saat saya masukkan materi fungsi kuadrat atau fungsi-fungsi yang lainnya, kamu sudah bisa paham, oh fungsi itu seperti ini. Oke, saya rasa pembahasan fungsi seperti itu saya harap bisa dimengerti dan bisa dipahami.